Halo teman-teman, kali ini kami akan membahas tentang pegadaian. Apa sih itu pegadaian? Pegadaian adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai pinjamannya. Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus menggadaikan barang sebagai jaminan. Baru kemudian, pihak pegadaian memberikan pinjaman uang sebanding dengan nilai jaminan barangnya. Nasabah dapat melunasi pinjamannya atau menebus barangnya sesuai dengan jumlah pinjaman sebelum jangka waktu habis. Selanjutnya, apa itu tujuan usaha pegadaian? Sifat usaha pegadaian berdasarkan prinsipnya adalah untuk pelayanan demi kebermanfaatan umum dan juga untuk memupuk keuntungan yang berdasarkan prinsip pengelolaan. Oleh karena itu, pegadaian mempunyai tujuan sebagai berikut. 1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional yang pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Oke teman-teman, kita sudah mengetahui tentang pengertian dari pegadaian sendiri. Selanjutnya yang saya akan bahas yakni landasan hukum tentang pegadaian. Yang pertama yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961 Pasal 5 dan Pasal 6, yaitu bertujuan membangun ekonomi nasional di bidang perkreditan dan dengan dasar hukum gadai mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman menuju masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual. Selanjutnya yakni Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang yang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Oke, selanjutnya manfaat lembaga pegadaian. Apa sih manfaat lembaga pegadaian? Manfaat lembaga pegadaian itu bagi nasabah sendiri, nasabah mendapatkan dana dengan prosedur relatif lebih sederhana dan cepat dibanding dengan kredit perbankan. Selain itu juga, nasabah juga mendapatkan fasilitas penitipan barang yang aman dan dapat dipercaya. Dan teruntuk bagi perusahaan mendapatkan penghasilan dari sewa modal yang dibayarkan oleh nasabah. Nah, penghasilan tersebut bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang kegiatan pegadaian. Yang pertama yaitu ada kegiatan pegadaian, yaitu menghimpun dana. Menghimpun dana yang diperlukan oleh perum pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari yang pertama, pinjaman jangka pendek dari perbankan dana jangka pendek, yaitu sebagian besar adalah dalam bentuk sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya seperti utang kepada rekan, utang kepada nasabah, utang pajak, pendapatan diterima di muka, dan lain-lainnya. Penerbitan obligasi sampai dengan tahun 1994, Perum Pegadaian sudah 2 kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Yang pertama yaitu pada tahun 1993 sebesar 25 miliar dan yang kedua pada tahun 1994 sebesar 25 miliar. Sehingga pada tahun 1994 total nilai obligasi yang diterbitkan sebesar 50 miliar rupiah. Modal sendiri, modal yang dimiliki Perum Pegadaian terdiri dari yang pertama modal awal yaitu kekayaan negara di luar APBN sebesar 205 miliar. Yang kedua, penyertaan modal pemerintah. Yang ketiga, laba ditahan yang merupakan akumulasi sejak perusahaan pegadaian ini berdiri pada masa Hindia. Yang kedua, penggunaan dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan kembali untuk mendanai kegiatan perusahaan Perum Pegadaian seperti 1. Uang kas dan likuid lain Perum Pegadaian memerlukan dana likuid yang siap digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Yang kedua, pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris. Aktiva tetap berupa tanah dan bangunan, sedangkan inventaris ini tidak secara langsung dapat menghasilkan penerimaan Perum Pegadaian, namun sangat penting agar kegiatannya dapat berjalan dengan baik.
Yang ketiga, pendanaan operasional kegiatan Perum Pegadaian memerlukan dana yang tidak kecil. Yang keempat, penyaluran dana penggunaan dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai. Yang kelima, investasi lain kelebihan dana atau idle fund yang belum diperlukan untuk mendanai kegiatan operasional maupun belum dapat disalurkan kepada masyarakat dapat ditanamkan dalam berbagai macam bentuk investasi jangka pendek dan menengah. Produk dan jasa yang ditawarkan Perum Pegadaian kepada masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai berarti masyarakat pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh penerima pinjaman. Yang kedua, penaksiran nilai. Barang jasa ini dapat diberikan oleh Perum Pegadaian karena usaha ini mempunyai peralatan penaksir serta petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir suatu barang yang akan digadaikan. Atas jasa penaksiran yang diberikan, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran. Yang ketiga, penitipan barang jasa lain yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian adalah penitipan barang. Masyarakat menitipkan barang di Pegadaian pada dasarnya karena alasan keamanan penyimpanan, terutama bagi masyarakat yang akan meninggalkan rumahnya untuk jangka waktu yang lama. Atas jasa penitipan yang diberikan, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan. Yang terakhir, jasa lain di samping ketiga jasa tersebut, kantor Perum Pegadaian tertentu juga menawarkan jasa lain seperti kredit pada pegawai dengan penghasilan tetap, gold counter, atau tempat penjualan emas. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan terkait pegadaian, mulai dari pengertian, tujuan, manfaat, dasar hukum, dan kegiatan-kegiatan pegadaian. Kami rasa sudah cukup jelas. Jika ada pertanyaan, tambahkan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.